Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Aulia dengan NIM 34014200090. Saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah manajemen sekolah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Heri Tri Lukman Budi Santoso, SPD, MPD. Dan di sini saya akan membahas apa itu sekolah efektif dan bagaimana pembelajaran yang efektif di masa pandemi seperti saat ini. Sekolah efektif adalah sekolah yang mewujudkan tujuan pendidikan dalam diri peserta didik. Tujuan pendidikan yang dimaksud di sini dapat tercapai pada periode tertentu sesuai batasan waktu yang berlaku dalam setiap satuan pendidikan. Batasan waktu untuk sekolah dasar adalah 6 tahun, sekolah menengah pertama adalah 3 tahun, sekolah menengah atas dan kejuruan adalah 3 tahun. Dan sekolah efektif adalah sekolah yang mencapai standar atau melebihi standar yang ditentukan secara nasional. Dalam hal ini, sekolah efektif merupakan sekolah yang mempunyai tingkat ketersesuaian yang tinggi antara apa yang telah dirumuskan untuk dikerjakan dengan hasil yang dicapai sekolah pada satuan pendidikan tertentu. Seperti yang kita ketahui, pada saat pandemi seperti saat ini, pembelajaran di sekolah harus tetap berjalan dengan efektif. Dan sekolah efektif perlu melakukan strategi dalam hal pembelajaran di masa pandemi seperti saat ini, sehingga pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Dan ini ada beberapa metode pembelajaran paling efektif di masa pandemi menurut para pakar. Yang pertama ada Project Based Learning. Project Based Learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Menurut Mendikbud, metode Project Based Learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangatlah cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning atau hijau. Dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini, tentunya juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Yang kedua ada daring method. Untuk menyiasati ketidakkondusifan di situasi seperti ini, metode daring bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya. Dan menurut Kemendikbud mengungkapkan bahwa metode daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung. Metode ini rupanya juga bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik, seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah, maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Yang ketiga ada luring method. Luring yang dimaksud pada model pembelajaran dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Yang keempat ada home visit method. Seperti halnya metode yang lain, home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Yang kelima ada integrated curriculum. Metode pembelajaran ini disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI Profesor Zainuddin Maliki. Beliau menyampaikan bahwa pembelajaran akan lebih efektif bila merujuk pada project based, yang mana setiap kelas akan diberikan proyek yang relevan dengan mata pelajaran tersebut. Yang keenam ada blended learning. Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.